Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah studi hadis ingin mempresentasikan PPT kami yaitu dengan judul Tahrij Hadis. Nah, adapun keanggotaan dari kelompok ini yaitu terdiri dari Ria Afriani Putri, kemudian Sri Gustiani. Nah, adapun untuk pendahuluannya yaitu yang pertama di sini bahwasanya tahrij hadis itu merupakan salah satu metode atau cara untuk mengetahui sebuah riwayat hadis yang diteliti yang mana eh, mengetahui atau tidak adanya syahid pada sanad yang diteliti. Nah, jadi ketika suatu sanad diteliti, mungkin ada periwayat lain yang sanadnya mendukung sanad yang diteliti. Dukungan itu bila terletak pada bagian tingkat periwayat pertama, yakni tingkat sahabat Nabi disebut dengan syahid, sedang bila terdapat di bagian bukan periwayat tingkat sahabat disebut dengan mutabi, yang mana hal ini agar bisa diketahui bahwa hadis tersebut datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urgensi di dalam mempelajari tahrij hadis juga adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa suatu hadis adalah hadis yang makbul atau yang dapat diterima. Dan sebaliknya, tidak mengamalkannya apabila diketahui bahwa suatu hadis adalah mardud atau tertolak. Untuk selanjutnya di sini yaitu adapun tujuan dari kami mempresentasikan ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari tahrij hadis. Kemudian untuk mengetahui macam-macam metode serta apa saja sih kitab-kitab yang digunakan dalam mentahrij hadis. Kemudian tujuan yang ketiga untuk mengetahui tokoh-tokoh tahrij hadis. Adapun harapan dari pembahasan kita pada kali ini yaitu adalah untuk agar mahasiswa mampu mengkaji tahrij hadis dan dapat memberikan manfaat serta memberikan dampak positif dalam kehidupan. Nah, langsung saja di sini saya memberikan materi mengenai tahrij hadis yaitu pengertian dari tahrij hadis. Adapun secara etimologi, kata tahrij berasal dari akar kata yaitu khoroja, yahruju, hurujan, yang mana mendapat tambahan tasdid atau syidah pada ro, yang mana menjadi khoroja, yahruju, tahrijan, yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Nah, maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar-samar. Adapun penampakan dan pengeluaran di sini tidak mesti berbentuk fisik atau konkret, tapi mencakup non-fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata istiraj yang berarti istinbat yang berarti mengeluarkan hukum dari nas atau teks Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan terminologis, tahrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Nah, tahrij menurut istilah ahli hadis, di antaranya mempunyai pengertian mengemukakan letak asal suatu hadis dari sumbernya yang asli, yakni berbagai sumber kitab hadis dengan dikemukakannya sanadnya secara lengkap atau kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis yang bersangkutan. Adapun pengertian tahrij yang tercakup di sini yaitu seperti kegiatan penelitian terhadap satu hadis tertentu atau satu tema tertentu ataupun dalam kitab tertentu. Dengan demikian, pengertian tahrij adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas hadisnya. Selanjutnya kita berbicara mengenai tujuan dan manfaat dari tahrij hadis. Adapun yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang diteliti. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui
ada atau tidaknya syahid atau mutabbi pada sanad yang diteliti. Dan yang keempat adalah adanya syahid atau mutabbi yang kuat dapat memperkuat sanad yang diteliti. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai metode dari tahrij hadis. Nah, adapun metodenya di sini yaitu ada 3. Seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu ada al-masanid, kemudian ada al-ma'ajim, dan yang kemudian adalah kitab-kitab al-ta'raf. Nah, kemudian tahrij ini sendiri dilihat dari matan hadis, penggunaan metode yang mana berdasarkan lafaz pertama matan hadis. Melalui metode ini, pentahrij terlebih dahulu menghimpun lafaz pertama hadis berdasarkan huruf-huruf hijaiyah, yang mana setelah pentahrij mengetahui lafaz pertama yang terletak dalam hadis tersebut, selanjutnya ia mencari lafaz dalam kitab-kitab tahrij yang disusun sesuai dengan metode ini berdasarkan huruf pertama, huruf kedua, dan seterusnya. Kemudian tahrij melalui kata-kata kalam matan hadis. Nah, metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitik beratkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing dan jarang penggunaannya. Kemudian yaitu tahrij berdasarkan tema hadis. Untuk metode ini sendiri, yaitu sesuai namanya berdasarkan tema. Oleh karena itu, untuk melakukan tahrij dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditahrij, dan kemudian baru mencarinya melalui tema-tema itu pada kitab yang disusun menggunakan metode ini. Nah, selanjutnya yaitu tahrij berdasarkan status hadis. Nah, adapun kitab-kitab yang dipakai untuk metode ini yaitu ada beberapa, salah satunya Al-Azhar Al-Mutanasyirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah karangan Al-Suyuti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang dari Sri Gustiani, yang dimana materi yang selanjutnya saya bacakan adalah beberapa tokoh terkenal dalam bidang tahrij hadis. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari adalah seorang imam hadis terkenal yang terkenal karena hanya monumentalnya yang disebut Sahih Al-Bukhari. Ia adalah salah satu contoh tokoh utama dalam pengumpulan pengklasifikasian dan penilaian hadis. Imam Muslim 821 sampai 875 Masehi, Muslim bin Al-Hajj Al-Qusari Al-Naisaburi adalah seorang tokoh besar dalam ilmu hadis. Karyanya yang terkenal adalah Sahih Muslim, yang dianggap sebagai salah satu koleksi hadis yang paling otoritatif setelah Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya, Imam Abu Dawud adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Ia dikenal dengan karyanya Sunan Abu Dawud, yang merupakan salah satu dari 6 koleksi hadis yang diakui di kalangan Sunni. Adapun Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Karyanya yang paling terkenal adalah Jami al-Tirmidzi, yang berisi koleksi hadis-hadis yang dianggap baik menurut Imam Tirmidzi. Yang selanjutnya ada juga Ahmad bin Sa'ud bin Ali al-Nasi adalah seorang ulama hadis yang dikenal dengan karyanya juga. Karyanya ini terkenal karena menyajikan hadis-hadis yang jarang ditemukan di koleksi hadis lainnya. Ya,
ada juga Imam Ibnu Majah adalah seorang ahli hadis yang dikenal karena karyanya Sunan Ibnu Majah, meskipun bukunya tidak seperti Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, namun ia memberikan kontribusi penting dalam bidang metrazi hadis. Imam Darimi ada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Al-Hatim Al-Maskin yang dikenal sebagai Imam Darimi adalah seorang ahli hadis terkenal. Ia adalah pengarang Sunan Darimi yang merupakan salah satu karya penting dalam ilmu hadis. Sekian dari saya. Adapun juga kesimpulan dari materi kami ini adalah hadis ini adalah segala yang menunjukkan tempat hadis pada suatu tempat serta yang mengeluarkan hadis tersebut dengan senadanya dan derajatnya ketika yang diperlukan. Al-Tahta di dalam kitabnya Usul yang mendefinisikan taris hadis adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber-sumbernya tersebut yang asli yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan senadanya masing-masing. Kemudian manakala yang diperlukan yang dijelaskan oleh kualitas hadis yang bersangkutan secara singkat. Taris hadis dapat mengumpulkan berbagai sanad dari sebuah hadis serta mengumpulkan berbagai redaksi dari sebuah matan hadis. Di dalam melakukan taris ada 5 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, taris melalui lafaz. Pertama, matan hadis. Yang kedua, taris melalui kata-kata dalam matan hadis. Yang ketiga, taris berdasarkan perawi sahabat. Yang keempat, taris berdasarkan tema hadis. Yang kelima, taris berdasarkan status hadis. Sekian dari presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.